told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never say. Sintayong resmi dipecat. Apa penyebabnya? Try to stay strong and fake a smile. Kerjasama timnas Indonesia dengan pelatih Korea Selatan Sintayong resmi berakhir. Hal itu diungkapkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam sesi press conference yang berlangsung di Jakarta Senin 6 Januari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Erick menyampaikan apresiasi atas kontribusi Sintayong selama melatih skuad Garuda. Pelatih asal Korea Selatan itu dianggap telah membawa sejumlah pencapaian penting bagi sepak bola Indonesia. Salah satu pencapaian terbesar adalah membawa Indonesia melaju ke babak gugur Piala Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Selain itu, di level U23 ia juga sukses mengantar timnas Indonesia melaju hingga semifinal Piala Asia. Sayangnya, harapan tampil di Olimpiade pupus setelah takluk dari Guinea dalam laga play-off. Lalu, selama kurang lebih 5 tahun melatih, STY membawa peringkat timnas Indonesia di ranking FIFA dari peringkat 173 dunia hingga ke peringkat 127 dunia. Dan yang terakhir adalah membawa Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang juga untuk pertama kalinya. Lalu, apa penyebab PSSI yang akhirnya mengambil keputusan untuk memutus kontrak Sintayong? Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menjelaskan, dia mengakui terdapat beberapa aspek yang tak berjalan atau tak sesuai rencana yang disepakati. Keseriusan Erick Thohir untuk membawa timnas Indonesia tampil di Piala Dunia adalah hal yang sangat penting baginya. Untuk tampil di Piala Dunia, Sintayong dirasa tidak cukup untuk menukangi timnas Indonesia. Permasalahannya adalah komunikasi yang tak berjalan baik, serta tidak adanya filosofi permainan dan taktik yang diterapkan. Untuk aspek komunikasi, Sintayong yang diketahui tak kunjung bisa berbahasa Indonesia, padahal sudah 5 tahun bersama di Indonesia. Bahkan dia juga tidak mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Sedangkan para pemain timnas saat ini dan kedepannya akan semakin banyak pemain keturunan dari Eropa. Selain komunikasi, aspek taktik juga jadi sorotan Erick Thohir. Sintayong memang berhasil membawa timnas Indonesia untuk pertama kali lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Tetapi kinerjanya diragukan bisa meloloskan Garuda ke putaran final. Sintayong yang konsisten dengan skema formasi 3-4-3 selama menukangi timnas Indonesia dianggap menjadi tim yang lebih bertahan, alih-alih bermain atraktif. Taktik yang diterapkan Sintayong juga dianggap tak sesuai dengan karakter pemain. Seperti yang kita ketahui, pemain timnas saat ini kebanyakan adalah pemain keturunan Belanda yang sejak kecil dididik dengan filosofi permainan yang menyerang. Dan permainan timnas Indonesia sejak dulu memang adalah menyerang. Tentu saja ini menjadi kendala bagi para pemain. Bahkan di beberapa kesempatan, timnas Indonesia saat bertanding terlihat sangat kaku, hingga akhirnya sering banyak melakukan kesalahan. Selain itu, Erick Thohir juga memberi isyarat jika selama ini Sintayong sering bermasalah dan tak akur dengan pemain. Erick Thohir memang tak menjelaskan secara gamblang permasalahannya, namun diduga perihal komunikasi. Di antara pemain itu adalah Elkan Bagot, Eliano Reinders, bahkan isunya Messi Hilgers juga tidak menyukai Sintayong. Erick Thohir juga menjelaskan bahwa pemecatan STY ini bukan karena tiba-tiba. Ia mengatakan dinamika soal nasib Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia sudah ada sejak timnas Indonesia sebelum melawan Cina. Terlebih timnas Indonesia akhirnya harus menelan kekalahan dari Cina. Kekalahan itu disebut karena Sintayong melakukan eksperimen terhadap para pemainnya. Pelatih asal Korea Selatan itu dianggap mengesampingkan beberapa pemain penting dan menganggap enteng laga krusial itu. Erick mengakui itulah salah satu alasan utama pemberhentian Sintayong. Pelatih Belanda latih timnas Indonesia. Jero Ridwell susul oleh Romani ke timnas Indonesia. Usai berakhirnya kepelatihan Sintayong di timnas Indonesia, pelatih asal Belanda nampaknya akan menukangi timnas Indonesia. Pelatih tersebut akan diperkenalkan PSSI pada tanggal 12 Januari mendatang. Namun, siapakah dia? Belakangan nama Louis van Gaal digadang-gadang bakal menggantikan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia.
Louis van Gaal bukanlah pelatih sembarangan. Ia pernah membawa timnas Belanda ke peringkat 3 Piala Dunia 2014 di Brazil. Di level klub, Van Gaal juga pernah menukangi sejumlah tim besar dunia, diantaranya Ajax Amsterdam, Barcelona, Bayern Munchen, dan Manchester United. Namun dengan kondisi Van Gaal yang sekarang telah berusia 73 tahun dan juga mengalami gangguan kesehatan berupa kanker prostat, kemungkinannya menjadi pelatih timnas Indonesia sangatlah kecil. Kemungkinan besarnya ia hanya akan ditunjuk menjadi direktur teknik timnas Indonesia atau hanya sebagai konsultan untuk memuluskan calon pelatih baru timnas Indonesia dari Belanda. Dari informasi yang beredar, kemungkinan besar Patrick Kluivert yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Kluivert sendiri merupakan striker legenda timnas Belanda yang telah memperkuat sejumlah klub besar di Eropa seperti Ajax, Barcelona, dan AC Milan. Berbanding terbalik dengan Kluivert, sebagai pemain yang sangat bersinar, sebagai pelatih Kluivert belum memperlihatkan hasil yang baik. Kluivert yang pernah melatih klub Belanda Twente 2, timnas Curaçao, dan klub Liga Turki Adana Demirspor belum memiliki catatan yang baik. Kluivert yang sekarang berusia 48 tahun lebih banyak menghabiskan karir sebagai asisten pelatih dan direktur olahraga di berbagai klub dan timnas, mulai dari PSG, Kamerun, dan juga timnas Belanda. Prestasi terbaik Kluivert adalah bersama timnas Belanda, di bawah asuhan Van Gaal menjadi juara ketiga Piala Dunia Brazil 2014. Patrick Kluivert terkenal dengan filosofi menyerang selama karirnya menjadi pelatih. Kluivert menekankan permainan menyerang dengan mengandalkan sepak bola reaktif dari kaki ke kaki dengan meniru filosofi Johan Cruyff. Tantangan besar Kluivert di timnas Indonesia saat ini adalah menghadirkan stabilitas di skuad Garuda yang baru saja ditinggalkan STY. Selain pelatih, timnas Indonesia juga akan kedatangan pemain baru, yaitu Jairo Ridwal. Nama Jairo memang bukan nama yang baru. Namun saat ini PSSI sudah melakukan pendekatan kepada gelandang Royal Antep tersebut. Hanya saja Erick Thohir tidak menjamin gelandang 28 tahun itu sudah tersedia saat timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025 di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika Jairo Ridwal segera diproses, itu berarti ada dua pemain senior yang diproyeksikan membela timnas Indonesia pada Maret 2025. Nama lainnya adalah penyerang terbaru Oxford United, Ole Romani. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.